dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kita selalu dilindungi oleh Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita akan belajar di bawah satu tema, respon dalam badai kehidupan. Dalam setiap kehidupan kita manusia, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah, pergumulan hidup. Baik orang yang ekonominya rendah, orang yang punya keuangan banyak sekalipun, kita selalu memiliki masalah dalam kehidupan kita. Tetapi yang membedakannya yaitu bagaimana respon kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan belajar 3 respon yang seharusnya kita sebagai orang-orang percaya lakukan ketika kita menghadapi badai kehidupan atau masalah persoalan hidup. Respon yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik dan jangan takut. Terkadang kita sebagai manusia ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika persoalan itu datang dalam kehidupan kita, kita menjadi takut, kita menjadi panik, dan akhirnya kita mencari jalan yang seharusnya tidak kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kita sudah takut, kita sudah panik, kita akhirnya tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan kehebatan kita sendiri, sehingga masalah itu tidak terselesaikan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, di situ respon murid-murid, mereka takut dan mereka cemas. Sehingga di ayat yang ke-25b, murid-murid katakan bahwa, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Mereka takut, mereka cemas dengan badai yang mereka hadapi saat mereka di perahu itu. Bagaimana dengan sikap kita, respon kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan? Apakah kita takut, kita cemas bahwa masalah ini tidak akan terselesaikan? Atau kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan menenangkan kita, berikan kita pikiran yang baik, sehingga kita boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan hidup, mari kita datang sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita panik. Memang sebagai manusia, rasa takut dan rasa panik, cemas akan muncul. Tapi mari kita belajar untuk tenang. Mari kita datang sama Tuhan, kita bawa persoalan hidup ini sama Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah, persoalan hidup dengan caranya Tuhan. Respon yang kedua dalam kita menghadapi badai kehidupan dalam kehidupan kita masing-masing yaitu mempunyai iman yang teguh. Di ayat yang ke-26, Yesus melihat bahwa murid-muridnya mulai kehilangan iman mereka. Padahal mereka sedang berada dengan Yesus dalam satu perahu yang sama. Begitupun dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah yang besar, ketika kita menghadapi pergumulan yang kita rasa tidak terselesaikan, iman kita mulai perlahan-lahan kendor. Kita merasa bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Seharusnya kita melihat masalah, persoalan hidup ini sebagai pendewasaan iman kita kepada Tuhan. Maka itu, ketika masalah datang, mari kita terus melihat itu bahwa Tuhan izinkan ini terjadi untuk bagaimana saya benar-benar teguh dalam iman saya. Apakah saya benar-benar percaya kepada Tuhan ketika saya menghadapi masalah, atau dengan masalah yang saya hadapi ini saya malah mundur, saya malah menjauh daripada Tuhan. Mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Jika saat-saat ini kita menghadapi masalah, persoalan hidup, dan iman kita mulai kendor, mari kita belajar untuk
lebih sungguh lagi, lebih memperkuat iman kita ketika kita menghadapi masalah hidup. Kita lihat masalah yang terjadi saat ini, pandemi yang belum juga berakhir, apakah membuat iman kita akhirnya goyah? Harusnya kita lebih sungguh-sungguh beriman sama Tuhan. Kita harus percaya bahwa setiap masalah hidup kita pasti akan Tuhan selesaikan. Respon yang ketiga yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi pergumulan hidup kita, yaitu kita harus selalu memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Di ayat yang ke-27, murid-murid heran dengan perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Tuhan mampu menenangkan badai yang menghardik mereka saat itu. Dalam kehidupan kita juga demikian. Tuhan Yesus sangat mampu, Tuhan Yesus sangat sanggup untuk meredakan setiap masalah hidup kita, pergumulan hidup kita. Yang kita lihat sebagai manusia sangat besar, tidak kunjung selesai, tapi bagi Tuhan itu sangat kecil. Dan Tuhan mampu, Tuhan sangat sanggup untuk menyelesaikannya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan, kehebatan kita sendiri? Dalam kehidupan kita ketika ada pergumulan, masalah yang terus datang dalam kehidupan kita, mari kita terus bersyukur, kita terus memuji Tuhan. Jangan hanya dalam keadaan baik-baik saja yang kita mau untuk memuji Tuhan, tetapi ketika kita memiliki masalah, pergumulan, kita tidak mau memuji Tuhan. Dalam masalah sekalipun, mari kita terus menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari semua, biarlah 3 respon ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menghadapi masalah. Mari kita terus melihat Tuhan bahwa kuasa-Nya akan dinyatakan, karena Tuhan sangat mampu menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Karena selama kita menggunakan kekuatan, kehebatan, kepintaran kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Tetapi ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami sebagai manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah, pergumulan hidup. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup melepaskan setiap masalah hidup kami, persoalan yang kami hadapi. Tuhan, berikan kami hati yang mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan kami iman yang tidak pernah kendor ketika ada masalah yang datang dalam kehidupan kami, tetapi kami mau untuk semakin dekat sama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami dan mampukan kami Bapa untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.